Halo Sobat Learning Test, ketemu lagi dengan saya, Dedi. Kali ini saya akan membawakan materi Ship Propulsion Alignment Procedure, yang mana prosedur ini diperlukan untuk menjaga kelurusan antara engine, ya, keluaran engine dengan propeller. Nah, beberapa langkah kita akan lakukan. Jadi yang pertama adalah sighting drum atau stroke ya, bore sighting. Kemudian ada bearing slope ya, kemudian atau bearing inclination, kemudian ada engine blade plate, kemudian ada shake and gap, kemudian reaction and measurement, kemudian bearing shaft misalignment evaluation, kemudian ada shaft eccentricity untuk verifikasi, kemudian intermediate shaft bearing readjustment. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu di sini. Jadi tujuan dari shaft alignment procedure adalah menjaga kelurusan antara engine di sini, kemudian eh, kita punya shaft di sini. Nah ini harus lurus, ya, tidak boleh ada kemiringan karena akan mempengaruhi kinerja dari sistem transmisi. Oke, kita lihat yang pertama, sighting stroke atau bore sighting. Jadi kita menggunakan teleskop peralatan di sini. Nah, kemudian bisa menggunakan teleskop laser atau piano wire ya normalnya. Kemudian kita tarik garis ini ya, harus lurus ya di sini dengan flywheel. Jadi perkiraan nanti flywheelnya di mana kita harus lihat kondisi atau lihat dimensi dari engine, kemudian lihat dari bed plate di sini juga. Jadi kita harus punya reference line di sini. Reference line adalah yang digambarkan warna merah, bisa menggunakan piano wire. Kemudian ada target point. Nah, di sini adalah target pointnya. Nah, kemudian kita bisa mengukur atau melihat kelurusan dari titik di sini, jadi slope bearing di sini. Kita ambil titik referensinya. Nah, nanti akan kita ketahui berapa deviasi dari setiap baik di steering tube di sini maupun di bearing di sini. Nah, kemudian yang kita lakukan kedua adalah bearing slope atau bearing inclination. Jadi kita lihat di sini lebih detail dari tadi ya. Jadi kita punya di sini kita punya laser, kemudian kita punya reference line di sini titiknya, position flywheel. Nah, di sini kita lihat nanti kita ada ketemu gapnya berapa di sini, sama halnya di bearing. Jadi nanti yang bisa kita adjust ya. Jadi di sini mengapa kita perlukan bearing inclination? Jadi untuk mereduksi misalignment yang terjadi antara bearing di sini dengan shaftnya. Jadi kita meletakkan steering tube bearing ini paling tidak menjaga shaft itu lurus. Jadi antara yang di depan di sini, kemudian yang dengan sisi sini itu harus terjaga. Nah, kemudian ada engine bed plate breaking. Jadi kita lihat engine bed plate di sini, kita harus sesuaikan dengan konstruksi yang akan kita gunakan. Jadi engine di sini katakanlah ini konstruksinya kita detailkan di sini. Jadi engine bed plate ini nanti kita lihat seberapa besar nanti terjadi gap karena dia meluruskan antara flywheel dengan steering tube. Nah, gap yang terjadi nanti bisa dikatakan kita ada gap antara girder di sini, kemudian ada bantalan atau seating dari engine. Nah, gapnya itu nanti kita isi dengan cast iron coke ya. Jadi cok fast. Jadi nanti kita isi dengan cok fast yang mana berupa cairan, nanti pada saat mengering dia menjadi bantalan karena mengeras.
Nah, kemudian ada shake and gap. Jadi shake and gap ini kita bisa, eee, lihat berapa, eee, alignment prosedur ini berapa nanti gap yang terjadi. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi shake and gap, metode yang dipakai, yang pertama kita, membuat titik referensi di sini, kemudian kita tarik wire, benang di sini, tarik benang atau kawat atau wire. Nah, di sini ada puli sebagai kontrol, kemudian berat sehingga menjaga kekencangan dari wire di sini. Nah, tentu antara sisi yang di daerah depan kamar mesin dan belakang kamar mesin ini mempunyai level yang sama. Baru nanti kita menggunakan microstaff sebagai pengukur jarak, eh, misalignment di sini. Jadi nanti kita akan tahu di sini kita letakkan microstaffnya seperti ini di beberapa poin atau referensi di sini, nanti kita akan tahu jaraknya berapa antara poin satu dan poin lainnya. Jadi kita akan ketahui. Nah, kemudian ada metode check up. Jadi kita akan tahu berapa besarnya tekanan yang dihasilkan. Apabila tekanannya berbeda antara yang di check up 1 ini dan check up 2 ini, berarti nanti ada perbedaan ketinggian karena eh, tidak sama penekanannya di sini. Jadi tekanan yang dihasilkan oleh propeller atau sub propeller di sini itu akan berbeda karena terjadi perbedaan ketinggian. Itu kita kalau kita menggunakan metode check up. Kemudian metode strain gauge ya. Jadi kita pasang pada saat kita putar di sini kita akan tahu. Jadi gapnya atau terjadi misalignment itu berapa besar. Jadi kita akan tahu modelnya akan seperti ini. Jadi kita hubungkan antara shaft 1 dengan flank 1 yang di shaft satunya, kemudian kebalikannya. Jadi kita akan tahu berapa gap yang terjadi. Nah, kemudian selain itu perlu diukur reaction measurement-nya. Jadi setiap dari bantalan, setiap piring, di steering tube, di spring piring, kemudian di truss piring, kita lihat load-nya berapa sehingga kita akan tahu berapa load yang diterima yang paling besar di piring yang mana. Seperti yang kita lihat di sini. Di sini adalah kita punya truss shaft, kemudian punya intermediate shaft, kemudian punya tail shaft di sini. Nah, beban yang paling berat dengan adanya measurement tadi, kita akan tahu jadi di mana letak pembebannya yang paling berat dan kita akan tahu bagaimana untuk memposisikan piring. Nah, selain itu bisa kita lihat juga kita misalignment evaluasinya juga akan kita lakukan. Nah, kemudian kita lihat shaft eccentricity. Jadi ini kelurusan ya. Jadi pada saat dia berputar dia mengalami lendutan atau tidak seperti ini yang kita lihat di sini. Kita punya shaft yang kondisi A di sini starting point. Kemudian dia saat berputar, apakah mengalami lendutan seperti ini saat rotasional? Sehingga apa? Tujuannya agar pada saat dia berotasi, jadi ini kita punya housing, punya rumah untuk shaft. Nah, nah ini kita jaga agar housing ini tidak eh, terkikis oleh putaran dari shaft. Nah, ini tentu kita harus punya atau merekomendasikan berapa sih jarak maksimal. Nah, biasanya jaraknya sekitar 2 sampai 3 mil of run out ya. Jadi tidak lebih dari itu ya. Jadi kalau mesinnya berotasi pada 3.600 rpm atau lebih berarti tidak boleh 1 sampai number salt bikat tidak, mungkin separuhnya. Jadi untuk putaran 3.600 lebih itu separuhnya, jadi sekitar 1 atau 1,5 di sini. Nah, jadi kita tahu dengan
shaft eccentricity ini shaft kita itu mengalami problem atau tidak, dan hubungannya dengan nanti, life cycle dari atau life dari komponen ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah, adjustment. Jadi setelah kita tahu ukurannya berapa, load-nya berapa, misalignment-nya berapa, baru nanti kita lakukan adjustment untuk mencapai tingkat kelurusan ini. Jadi nanti kita lihat, dari titik-titik ini referensinya. Oke, itu adalah, prosedur untuk shaft alignment di si propulsion. Oke, kita akan ketemu di materi-materi atau part selanjutnya. Terima kasih.